Assalamualaikum, pemirsa Asana Ensiklopedia Islam Dunia. Pagi ini, kami hadir kembali dengan serangkaian informasi untuk Anda. Air Zam-Zam. Bagi umat muslim, air Zam-Zam ini adalah air kehidupan yang sesungguhnya. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda jika sebaik-baiknya air di permukaan bumi adalah air Zam-Zam yang padanya terdapat makanan yang menyegarkan dan padanya terdapat penawar penyakit. Keberadaan air Zam-Zam tidak terlepas dari keajaiban yang diperlihatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai mukjizat kepada umat manusia melalui Nabi Ismail alaihissalam dan ibunya Siti Hajar. Saat Siti Hajar berlari-lari mencari seteguk air di tengah gurun pasir yang gersang untuk sang anak tercinta Ismail, putra Nabi Ibrahim alaihissalam. Di tengah kelelahan karena terus berlari di antara Safa dan Marwah, Siti Hajar yang masih menyusui bayinya tersadar hanya kepada Allah tempat bergantung. Lalu muncullah sebuah mukjizat. Tumpukan pasir yang ditendang-tendang kaki mungil Ismail memancarkan air. Dan air inilah yang kemudian dikenal dengan air Zam-Zam. Inilah sumur Zam-Zam yang tak pernah habis dan masih terpelihara hingga saat ini. Sumur ini terletak sekitar 20 meter sebelah tenggara Ka'bah. Namun, sumur Zam-Zam sudah tidak tampak lagi akibat perluasan pembangunan areal pelataran tawaf di sekitar Masjidil Haram. Air Zam-Zam dan cikal bakal kota Makkah tidak bisa dilepaskan. Pada masa itu, sumur Zam-Zam menarik perhatian kabilah Jurhum dari Yaman yang saat itu sedang melintas kawasan gurun tempat Siti Hajar dan Nabi Ismail menetap. Setelah mendapat izin Siti Hajar dan Nabi Ismail, suku Jurhum akhirnya menetap di sekitar sumber air ini. Dan inilah cikal bakal berdirinya kota Makkah. Sejak itulah, Mekah yang dulunya bernama Lembah Ibrahim ini sudah menjadi tempat singgah beberapa kabilah. Mekah pun menjadi ramai, apalagi setelah Ka'bah kembali dibangun pondasinya oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Sumur Zam-Zam sempat menghilang karena tertimbun tanah. Namun lewat mimpi Abdul Muthalib, kakek Nabi Muhammad, sumur itu pun kembali digali dan terpelihara hingga saat ini. قالت له أين تذهب وتتركنا. Dahulu, sumur dengan kedalaman sekitar 30,5 meter ini diambil dengan gayung atau timba. Kemudian pada tahun 1953 Masehi dibangunlah pompa air untuk menampung air Zam-Zam. Dan pada tahun 1994 pemerintah Saudi mendirikan badan khusus untuk mengatur dan merawat sumur Zam-Zam ini. Selain dilengkapi pompa listrik di bawah tanah, sumur Zam-Zam juga dijaga kondisi hidrogeologisnya, sehingga tidak terkontaminasi dan tetap higienis untuk diminum. Air Zam-Zam adalah air suci yang memiliki banyak keistimewaan. Secara ilmiah, air Zam-Zam sangat unik karena mengandung elemen-elemen alamiah mencapai 2000 mg per liter. Padahal air biasanya tidak lebih dari 260 mg per liter. Kandungan elemen kimiawi seperti sodium, kalsium, magnesium, sulfur, dan nitrat menjadikan air Zam-Zam makin istimewa, sehingga mengandung banyak khasiat untuk penyembuhan. Dalam beberapa riwayat Nabi diceritakan jika air Zam-Zam adalah air suci yang memiliki keistimewaan. Selain bisa menghilangkan dahaga, menyembuhkan penyakit, serta mengenyangkan perut yang lapar. Air Zam-Zam adalah air berkah yang memiliki kandungan garam dan mineralnya yang selalu stabil. Air ini tidak pernah terkontaminasi, sehingga tidak ada seorang pun yang mengeluh sakit atau terganggu kesehatannya setelah meminum air Zam-Zam. Karena khasiat inilah, bagi para jamaah haji, air Zam-Zam menjadi oleh-oleh wajib yang dibagikan pada acara syukuran. Kaum muslim pun percaya jika memanjatkan doa usai meminum air Zam-Zam, maka doanya akan dikabulkan. Bahkan setiap bulan Ramadan, makanan khas Arab seperti kurma ajwa atau kurma Nabi dan air Zam-Zam selalu laku keras. Memakan kurma ajwa yang merupakan kurma kesukaan Nabi Muhammad dipercaya bisa menyembuhkan berbagai penyakit.
Syaratnya, kurma harus dimakan dalam jumlah ganjil dan diakhiri dengan meminum air zam-zam. Alam semesta bertasbih. Bumi, langit, dan segala isinya bertasbih pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Namun manusia sering lupa dan tidak mau merenung akan kebesaran Allah. Betapa banyak keajaiban yang Allah tunjukkan. Namun manusia seringkali lebih takjub dengan peristiwa-peristiwa kecil dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya lafaz Allah yang muncul di buah-buahan atau hewan peliharaan. Tulisan berlafaz Allah yang ditemukan di sebuah irisan buah terong membuat gempar warga desa Sinar Bulan Air Dikit, Kabupaten Mukomuko, Bengkulu. Menurut Sarahun, pemilik terong ini, tulisan Allah ditemukan tanpa sengaja oleh anaknya yang awalnya ingin membantu ibunya yang sedang memasak. Kejadian serupa juga membuat gempar warga Wonosari, Kecamatan Meral, Tanjung Balai, Karimun, Kepulauan Riau. Kali ini warga menemukan buah pisang yang tumbuh dari batang pohonnya berbentuk lafaz Allah. Buah pisang berdiri tegak pada tandannya yang berbentuk tulisan kaligrafi Arab dengan huruf alif, lam, dan ha terlihat dari arah timur. Kalau dari arah barat, buah pisang menyerupai naga. Kucing jantan milik Ibu Tuti asal desa Tangkit Lama, Muaro Jambi memiliki keunikan. Lafaz Allah muncul di kepala kucing yang bernama Ruben ini. Kucing unik ini mengundang banyak perhatian dari warga. Lain lagi keajaiban yang dialami Slamet Turah. Tanpa sengaja ia menemukan telur ayam berbentuk aneh pemberian tetangganya. Saat akan menggoreng telur itu, ia kaget setelah diamati kulit telur memiliki guratan-guratan bertuliskan huruf Arab berlafaz Allah. Meski ada yang menawar dengan harga mahal, namun Slamet tak mau melepas telur yang berbentuk sakral ini. Lafaz Allah juga muncul di telinga bayi anak pasangan Mainatun dan Zainal asal Basoka, Sumeneb, Madura. Lafaz Allah nampak jelas terlihat pada tekstur tengah daun telinga bayi ini. Tak ada firasat atau peristiwa aneh saat melahirkan bayi yang diberi nama Anwar Kusuma ini. Ibu sang bayi mengaku sudah menghatamkan membaca Al-Quran saat mengandung bayi ini agar dikaruniai anak yang soleh dan sehat. Keajaiban juga terjadi di Rusia. Bayi laki-laki berusia 9 bulan, seluruh tubuhnya dihiasi dengan ayat-ayat Al-Quran. Mulai dari punggung, tangan, kaki, dan perut. Ayat-ayat suci ini muncul setiap hari Senin dan malam Kamis, kemudian memudar dan berganti dengan ayat-ayat lainnya. Kejadian ajaib ini dimulai ketika tulisan Allah muncul di dagunya, beberapa minggu setelah bayi yang diberi nama Ali Yakubov ini lahir. Sejak itulah ayat-ayat suci Al-Quran bermunculan di tubuh bayi ini. Setiap kali tanda-tanda ini muncul, badan Ali mendadak demam dan Ali selalu menangis. Wallahu a'lam. Hanya Allah yang tahu apa rahasia di balik peristiwa ini. Dalam surat An-Nur, Allah menciptakan apa yang dikehendaknya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan sungguh tidak ada sesuatu pun yang sia-sia yang Allah ciptakan. بالقرآن العظيم الذي يرفع مكانه وآيات سلطانه وقد جاء أعز من قائل سبحانه. Subhanallah. Karunia Allah dilimpahkan pada anak ajaib Abdurrahman Farih asal Aljazair. Anak berusia 3 tahun ini sudah fasih melafalkan ayat-ayat Al-Quran. Saat pertama kali berbicara, Abdurrahman sudah bisa melafalkan surat Al-Kahfi. Dan rupanya saat di dalam kandungan, Ibu Abdurrahman mengaku rajin membaca surat Al-Kahfi. Kekuasaan Allah juga ditunjukkan pada anak berusia 4 tahun. Anak yang terlahir dari keluarga non-muslim ini mahir berdakwah dan fasih membaca Al-Quran. Padahal sehari-hari ia tidak berbahasa Arab.
Keajaiban ini terjadi setelah bermimpi mendapat pengajaran agama Islam. Allahumma jidda al-muslimin. Allahumma jidda al-muslimin. Allahumma jidda al-muslimin. Allahumma ja'alni kata'amun wa qilli la ya'lamun. Allahu Akbar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bagaimana jadinya jika seorang bocah berusia 7 tahun menjadi imam sholat taraweh di sebuah masjid dan dengan fasih yang membaca surat An-Nisa yang panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Qad sami'allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Inilah kekuasaan Allah, kun fayakun. Tidak ada seorang pun yang bisa menghalanginya. Setiap makhluk hidup punya tempat untuk tinggal, tak terkecuali hewan-hewan kecil yang luar biasa ini. Mereka memiliki sarang yang sangat menakjubkan. Seperti yang kita ketahui, semut adalah salah satu hewan istimewa yang namanya disebut Allah dalam Al-Quran. Semut adalah salah satu hewan dengan koloni terbesar di dunia. Mereka memiliki sistem kehidupan sosial yang sangat kompleks, dengan teknologi, sistem kerja, kedisiplinan, jaringan komunikasi, dan pertahanan yang sangat sulit dibayangkan. Hal ini terrefleksi dalam sarang yang begitu kompleks, teratur, dan sistematis. Bahkan Harun Yahya dalam bukunya Keajaiban pada Semut mengumpamakan sarang semut sebagai markas tentara yang sangat sistematis dan ideal. Seluruh ruang yang terdapat di dalamnya dirancang agar setiap prajurit dapat menjalankan tugasnya masing-masing dengan tingkat kesesuaian yang sempurna. Ruang yang memerlukan energi matahari, walaupun berada di bawah tanah, tetap memperoleh sinar matahari dengan seoptimal mungkin. Ruang-ruang yang membutuhkan akses yang cepat dan senantiasa berhubungan dibangun berdekatan. Gudang-gudang penyimpanan bahan makanan mudah dicapai tapi terhindar dari kelembapan yang berlebihan. Sebagai pusatnya terdapat ruang yang cukup luas yang berfungsi sebagai tempat berkumpul dan pengikat ruang-ruang lainnya. Tidak hanya itu, sarang semut dilengkapi dengan sistem ventilasi yang menakjubkan. Udara panas hasil pembakaran bisa keluar dari ruang pembuangan ini, sehingga udara yang sejuk dan kaya oksigen terserap ke dalam sarang. Subhanallah. Ruang-ruang pengeraman dan perawatan larva serta ruang tempat ratus semut bertelur terletak di area privat dengan jalur yang buntu, sehingga tidak dilalui oleh semut-semut lain yang tidak bertugas di area itu. Bila dilihat skemanya, ada 3 area besar dengan hierarki dan pemisahan jalur yang jelas. Area pertama adalah area publik. Di area ini terdapat pintu masuk, ruang penjaga, dan ruang besar sebagai penghubung jalur-jalur dari segala arah. Dipisahkan dengan suatu jalur sirkulasi mendatar. Di bawah area publik ini terdapat area kedua, yakni area penyimpanan. Setelah area penyimpanan, terdapat ruang besar yang digunakan sebagai tempat semut-semut berhibernasi dan melewatkan musim dingin. Area ketiga adalah area reproduksi yang terdiri dari ruang perawatan larva, ruang pengeraman telur, ruang pemanas sentral, dan ruang bangsawan. Ajaibnya, suhu tiap ruangan tetap stabil dan sama sepanjang hari. Subhanallah, semut adalah insinyur yang canggih dan menakjubkan. Para arkeolog berhasil menemukan sarang semut raksasa yang begitu besar, sehingga layak disebut megapolitan semut di wilayah Brazil. Sebelum penggalian sarang, para ilmuwan lebih dulu menuang cor-coran untuk mengisi rongga-rongga ke liang semut agar terlihat bentuk sarangnya. Butuh 10 hari untuk menuang cor-coran di wilayah seluas 500 kaki persegi dan melebar hingga 26 kaki di bawah tanah. Dan subhanallah, ditemukan sebuah sarang semut yang menyerupai kastil. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatunya. Sarang yang satu ini pasti banyak dihindari tapi juga paling banyak dicari manusia.
sarang lebah. Lebah adalah hewan selanjutnya yang teramat istimewa dan namanya diabadikan Allah dalam Al-Quran. Lalu apa keistimewaan sarang lebah ini? Bukan karena isinya yang manis, lezat dan kaya manfaat saja, tapi inilah rahasianya. Kelebihan madu yang dihasilkan lebah disimpan dalam sarang yang berbentuk heksagonal atau segi 6. Menurut ahli matematika, heksagon adalah bentuk geometri paling tepat untuk penggunaan maksimum suatu ruang. Sel berbentuk heksagonal membutuhkan jumlah bahan pembangun minimum, tetapi mampu menyimpan madu dalam jumlah maksimum. Dan tidak ada celah kosong antara satu lubang dengan lubang yang lainnya. Masya Allah, pintarnya. Sarang lebah yang sebegitu besarnya ternyata dibangun dari 2 atau 3 tempat berbeda. Dan lebah-lebah menjalin sarangnya secara serentak dengan 2 atau 3 deretan. Walaupun dimulai dari titik yang berbeda-beda, lebah yang jumlahnya banyak ini membuat heksagon-heksagon yang identik dan bertemu di tengah-tengah. Sambungannya dipasang dengan begitu sempurna, sehingga tidak ada tanda-tanda telah digabungkan. Subhanallah. Dan untuk mencegah agar madu tidak tumpah, lebah menghitung besar sudut antara rongga satu dengan lainnya pada saat membangun rumahnya. Suatu rongga dengan rongga di belakangnya selalu dibangun dengan kemiringan 13 derajat dari bidang datar. Dengan begitu, kedua sisi rongga berada pada posisi miring ke atas. Sudut kemiringan juga adalah sudut yang paling tepat untuk mencegah madu agar tidak mengalir keluar dan tumpah. Dan satu lagi, sarang lebah sangatlah steril dan bersih. Ini telah dibuktikan oleh penelitian, bahkan sarang lebah lebih steril dibandingkan dengan kamar operasi sekalipun. Masya Allah. Satu lagi, sarang hewan kecil yang menakjubkan, yakni sarang laba-laba. Desainnya begitu unik dan tekniknya begitu menakjubkan. Jika laba-laba ukurannya sebesar manusia, jaring yang dianyam setara dengan gedung berlantai 50 atau setinggi sekitar 150 meter. Dan jaring tersebut bila dibentangkan memiliki lebar 50 meter dan mampu menghentikan pesawat jumbo jet. Subhanallah. Pada saat laba-laba mau membangun jaringnya, pertama-tama benang yang dipintalnya dilempar ke udara. Lalu aliran udara akan membawanya ke tempat tertentu di mana ia menempel. Dan dari situlah pekerjaan konstruksi dimulai. Kira-kira diperlukan waktu sekitar 1 jam untuk menganyam sebuah jaring. Awalnya laba-laba menarik benang yang kuat dan tegang dari titik pusat ke arah luar guna mempersiapkan kerangka jaringnya. Lalu menggunakan benang jenis kendor dan lengket untuk membuat lingkaran dari arah luar ke dalam. Bila ditelisik lebih dalam, benang laba-laba 5 kali lebih kuat dari serat baja dengan ketebalan yang sama. Jika seutas tali berdiameter 30 cm terbuat dari benang laba-laba, maka ia akan mampu menahan berat 150 mobil. Subhanallah. Ya Rabbana, ufu ala, ya Rabbana, ighfir lana, ya Rabbana. Nah pemirsa, berakhir sudah kebersamaan kita pagi ini. Jangan lewatkan tayangan Hasanah esok hari yang tentunya hadir dengan tema yang lebih menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana, ighfir lana, ya Rabbana.